Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis kami, yaitu tentang miskonsepsi materi larutan penyangga. Sebelum memasuki kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Atiyah Nurul Alim dengan NIM 11920800009. Yang kedua ada Diana Elda Safitri dengan NIM 11920800017. Dan yang terakhir ada Dinda Amalia dengan NIM 11920800019. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Atiyah. Kepada Saudari Atiyah dipersilahkan. Ya, baik. Kelompok kami menganalisis miskonsepsi tentang larutan penyangga. Sebelum lebih jauh menganalisis jurnalnya, sebaiknya kita mengulas terlebih dahulu apa itu miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan pemahaman konsep yang berbeda dengan konsep yang diterima secara ilmiah. Mengapa kelompok kami spesifik menganalisis tentang larutan penyangga? Karena materi larutan penyangga ini merupakan salah satu materi kimia yang kerap terjadi miskonsepsi karena materi ini mengharuskan pelajar memiliki penguasaan konsep dan kemampuan matematis yang baik. Next. Kemudian di sini, mengapa peserta didik atau mahasiswa harus memiliki konsep yang tepat? Yang pertama yaitu, seorang pelajar harus memiliki konsep yang tepat untuk dapat dikaitkan dengan konsep baru pada materi lain. Yang kedua, miskonsepsi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam memahami konsep pada materi selanjutnya, sehingga berdampak pada hasil belajar yang kurang baik. Nah, kelompok kami menganalisis jurnal yaitu dengan judul Analisis Miskonsepsi pada Materi Larutan Penyangga menggunakan Two-Tier Diagnostic Test, yang ditulis oleh Mian Maria Stefani, Dewi Fitriani, Maria Paristiowati, Morsilah, Yusmaniar, Yuli Rahmawati, dengan jurnal yaitu Jurnal Riset Pendidikannya tahun 2019, volume 9, isu 2, halaman 38 sampai 51. Jurnal yang kami analisis ini dilakukan terhadap 4 kategori konsep oleh responden, yaitu yang pertama sifat larutan penyangga, yang kedua konsep komposisi larutan penyangga, yang ketiga prinsip kerja larutan penyangga, dan yang keempat konsep pH larutan. Dari data yang dihasilkan pada analisis di jurnal ini menunjukkan bahwa miskonsepsi yang terjadi pada responden tersebar secara merata. Apa saja miskonsepsinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Atiyah atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Amalia. Kepada Dinda Amalia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Diana Elda Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada sifat larutan penyangga. Miskonsepsi pada konsep sifat larutan penyangga sebanyak 24,6%. Miskonsepsi yaitu responden mampu menjawab dengan tepat tentang kemampuan larutan penyangga yang bergantung kapasitas penyangga memiliki konsep bahwa larutan penyangga mempertahankan pH berapapun asam atau basa kuat yang ditambahkan. Hal ini ditunjukkan dengan wawancara mahasiswa seperti berikut ini, yaitu larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan dengan penambahan asam, basa, dan pengenceran sesuai kapasitasnya. Nah, lalu apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar pada buku Chang Raymond tahun 2005 yaitu
Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air yang tidak melebihi kapasitasnya. Karena jika ditambahkan melebihi kapasitasnya, larutan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan pH larutan. Penyebab dari miskonsepsi sebelumnya adalah penggunaan bahasa. Lalu selanjutnya adalah komposisi larutan penyangga. Miskonsepsi pada konsep komposisi larutan penyangga sebanyak 24,1%. Miskonsepsinya yaitu responden berpendapat larutan NaH2PO4 dan larutan Na2HPO4 merupakan senyawa garam, sehingga bukan merupakan komposisi larutan penyangga. Hal ini ditunjukkan dengan wawancara mahasiswa seperti berikut ini, yaitu saya ingat kalau penyangga itu ada asam lemah atau basa lemah sama garamnya, jadi saya kira kedua senyawa itu garam, jadi tidak bisa menjadi penyangga. Nah, lalu jawaban yang benar menurut Witten et al. Tahun 2013 yaitu komponen larutan penyangga adalah campuran asam atau basa yang terionisasi sebagian dengan garam yang terionisasi sempurna sehingga terbentuk kesetimbangan asam basa pada asam atau basa lemah dengan ion dari garam dalam larutan. Penyebab miskonsepsi pada materi ini adalah siswa dan mahasiswa hanya menghafal secara cepat bahwa komponen larutan penyangga adalah asam atau basa lemah dengan garamnya tanpa memahami konsep dengan tepat. Pengajar sering menyingkat komponen larutan penyangga agar lebih mudah diingat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dinda Amalia atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep prinsip kerja larutan penyangga. Dalam konsep ini terdapat miskonsepsi sebanyak 29,3%. Miskonsepsinya yaitu responden menganalisis apa yang terjadi jika pada sebuah larutan penyangga seperti larutan H2PO4- dan HPO42- itu ditambahkan sedikit asam kuat. Responden berpendapat larutan asam kuat yang ditambahkan bereaksi dengan komponen basa dalam larutan penyangga, sehingga menghasilkan larutan yang netral. Hal ini kurang tepat karena tidak semua asam yang bereaksi dengan basa akan menghasilkan senyawa yang netral. Nah, jawaban yang seharusnya itu menurut buku Witten et al. Tahun 2013, yaitu larutan asam kuat yang ditambahkan akan bereaksi dengan HPO42- dalam larutan penyangga sehingga menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan H2PO4-. Hal ini membuat mol H2PO4- bertambah sedikit dan mol HPO42- akan berkurang sedikit, yang menyebabkan perubahan pH mampu disangga. Dapat disimpulkan bahwa penyebab miskonsepsi pada konsep ini yaitu metode yang dipakai hanya mengajarkan kimia dalam aspek makroskopis dan simbolik saja. Kemudian konsep yang kedua yaitu tentang pH larutan. Pada konsep ini terdapat miskonsepsi sebanyak 25,4%. Miskonsepsinya yaitu responden langsung menghitung pH dari rumus penyangga saja tanpa melibatkan ion-ion yang terdapat pada larutan penyangga. Penyebab miskonsepsi ini yaitu responden tidak memahami konsep larutan dan penyangga itu sendiri, kurangnya kemampuan siswa dalam mereaksikan senyawa-senyawa pembentuk larutan penyangga, kemudian kesulitan dalam menggunakan rumus pH larutan penyangga, asam atau basa. Baik, untuk penjelasan tentang penyebab miskonsepsi akan dijelaskan oleh Saudari Atiyah Nur Alim. Kepada Saudari Atiyah dipersilahkan. Oke, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang miskonsepsi yang dari jurnal yang dianalisis, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab miskonsepsi yang terjadi pada larutan penyangga ini yaitu yang pertama dikarenakan konsep awal responden yang lemah, kemudian penjelasan guru yang sering menyederhanakan konsep, kemudian kebiasaan responden untuk menghafal, kemudian pemahaman bahasa dan konsep matematis yang lemah,
serta model pembelajaran yang diterapkan belum menggabungkan aspek makro, mikro, dan simbolis untuk memaksimalkan pemahaman responden terhadap materi kimia. Selanjutnya, solusi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih Atia. Untuk penjelasan tentang solusi akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Amalia. Kepada Dinda Amalia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Nah, solusi dari permasalahan di atas dapat kami simpulkan agar meminimalisir terjadinya miskonsepsi adalah yang pertama, pengajar sebaiknya mengetahui kelemahan siswa dan mahasiswanya. Lalu, pengajar harus mampu memilih strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi siswa dan mahasiswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang mampu mengatasi miskonsepsi. Lalu, pengajar perlu penguasaan konsep yang baik agar memberikan alur penjelasan konsep materi larutan penyangga secara terstruktur dan mudah dipahami, namun tetap sesuai dengan konsep seharusnya. Lalu, pengajar harus membimbing siswa yang masih mengalami kesulitan dalam penguasaan konsep. Lalu, pengajar hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya atau bertukar pikiran mengenai konsep larutan penyangga. Lalu yang terakhir, siswa atau mahasiswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran lebih diperhatikan lagi agar tidak mengakibatkan terjadinya miskonsepsi yang dibuat sendirinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dinda Amalia atas penjelasannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 3 telah selesai, maka dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi merupakan pemahaman konsep yang berbeda dengan konsep yang diterima secara ilmiah. Penyebab dari miskonsepsi ini dikarenakan konsep awal responden yang lemah, penjelasan guru yang sering menyederhanakan konsep, kebiasaan responden untuk menghafal, kemudian pemahaman bahasa dan konsep matematis yang lemah, serta model pembelajaran yang diterapkan belum menggabungkan aspek makro, mikro, dan simbolis untuk memaksimalkan pemahaman responden terhadap materi kimia. Kemudian pengetahuan tentang miskonsepsi ini diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi pengajar untuk mengetahui kelemahan siswa dan mahasiswa. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar pengajar mampu memilih strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi siswa dan mahasiswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang mampu mengatasi miskonsepsi untuk mencegah timbulnya miskonsepsi yang lebih luas dalam pembelajaran kimia yang menjadikan kimia lebih sulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan ke kolom LMS, di kolom diskusi di LMS. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.